dikasihi Tuhan? Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tuhan sudah memberi kita kesehatan. Tuhan sudah memberi kita kemenangan. Dan kesempatan yang indah ini saya mengajak kita semua untuk bersepakat. Kita mau sama-sama mempersembahkan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi kita kemenangan. Dalam kudus hadirat-Mu,
masa sukar. Ya, Bapak Ibu masih ingat tips yang pertama adalah ya, yang pertama bersyukur, yang kedua menerima keadaan. Kira-kira yang ketiga apa ya? Pasrah. Pasrah. Setelah bersyukur menerima keadaan, terus pasrah nerimo gitu ya. Yang ketiga ini adalah tenang. Ya. Yang ketiga ini, tips yang ketiga adalah tenang. Jadi kita dapat bersyukur, menerima keadaan. Kemudian yang ketiga ini adalah tenang. Dalam ibadah penghiburan di tempat Ibu Deni hari Jumat yang lalu, saya sampaikan arti tenang adalah, masih ada yang ingat? Dari Mazmur 62 ini semuanya. Arti tenang adalah yang pertama, adalah tidak goyah. Yang kedua, tidak dalam firman Allah yang hidup, atau versi mudah dibaca ya, saya lupa antara dua itu, tidak tegang dan takut menghadapi kesulitan, gitu ya. Arti tenang yang ketiga adalah tidak ada musuh yang bisa mengalahkan kita, tidak ada tentara yang menyerang kita, tidak ada tentara yang bisa mengalahkan kita. Pagi hari ini ada dua cerita. Yang pertama di dalam Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41. Nah, ini bapak-bapak yang akan membaca. Tidak usah berdiri untuk kali ini. Jadi bapak-bapak duduk saja. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Bisa dibuka. Dan sudah ketemu semua? Sudah, oke. Yang belakang sudah ketemu? Nah, biasanya yang jawabnya depan kok gitu ya. Yang belakang sekarang ditanya juga. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Hitungan ketiga dibaca bersama-sama. 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah datang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dalam mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu menangkaplah taufan yang sangat dahsyat dan ombak itu masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di hutan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita penasaran. Dia pun bangun, menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, diamlah, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah dengan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Iya. Pada suatu kali Yesus menyeberangi danau Galilea, disebut juga danau Genesaret, disebut juga danau Kineret, disebut juga danau, iya, salah satu CH, karena Tiberias atau Galilea atau Genesaret atau Kineret. Ternyata Kineret juga disebutkan di dalam pembacaan kita ya, kitab Yosua. Nah, suatu kali Yesus menyeberang, Bapak Ibu, danau Galilea ini unik karena dia di bawah permukaan air laut. Olehnya, karena dikelilingi oleh gunung-gunung, oleh tebing-tebing, makanya di danau ini sering terjadi taufan. Loh, danau kok bisa terjadi taufan? Misalnya naik kapal lah di Ngantang sana atau di Karangkates, tiba-tiba terjadi taufan, kan nggak lucu ya Bapak Ibu ya. Itu tiba-tiba diombang-ambing air masuk ke dalam perahu, itu nggak lucu gitu ya. Tapi di danau Genesaret ini ada, karena perbedaan tekanan, perbedaan suhu di bukit dan di danau. Nah, kadang bisa panas sekali, di sini dingin sekali. Olehnya perbedaan itu, ketika ditiup oleh angin, ya, ketika angin ini bertiup, terjadilah taufan di danau tersebut. Dan danau ini letaknya di bawah permukaan air laut, sehingga sering terjadi taufan. Suatu kali Yesus menyeberang dengan kulit-kulitnya,
Dan terjadilah taufan seperti yang kita baca tadi ya. Sementara itu Yesus bisa tenang tidur di buritan. Lalu dibangun oleh murid-muridnya, Tuhan, Guru, tidak tahukah kamu kalau kita ini akan binasa? Air ini sudah masuk ke dalam perahu. Kita sudah lagi tenggelam. Saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri ya. Guru kok tidur, kok penai gitu ya. Kok tenang bisa tidur di buritan, bisa tidur di belakang. Tidak tahu kan? Apakah Tuhan tidak tahu? Tahu. Lalu dia berdiri, dia bangun, dia menghadapi angin itu. Apa yang Yesus katakan? Diam, tenanglah. Seketika itu juga angin dan danau itu menjadi tenang, menjadi teduh. Lalu mereka tanya, mereka saling bertanya satu, siapa orang ini? Sehingga angin dan danau pun bisa teduh, bisa tenang. Kisah yang kedua, hampir mirip. Kali ini ibu-ibu yang baca, agak panjang soalnya. Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Hampir mirip, nyaris mirip, tapi Yesus tidak ada di dalam perahu, tapi hampir mirip. Ya, Matius 14 ayat 22 sampai 33 sudah ketemu? Kaum wanita? Ini jawab apa? Yang belakang sudah ketemu? Sudah, lupa. Kaum wanita, gitu ya. Matius 14 ayat 22 sampai 33 ya. Kita berpikir positif aja, tadi mencarikan membantu untuk membukakan handphone, makanya sudah ketemu semua, sudah gitu ya. Suami yang baik, bapak yang baik gitu. Matius 14 ayat 22 mulai, hitungan ketiga, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera mengucapkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu dia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berpuasa sendiri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan merupakan ikan berbelakang anak-anak sahabat. Kira-kira jam 3 malam datang Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika biasanya tiba angin, takutlah dia dan mulai dalam berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memohon dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Iya, yang kedua ini setelah peristiwa 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang dahulu, sementara dia naik ke bukit lalu berdoa. Apakah Yesus tidak tahu ketika mereka susah payah mendayung? Tahu. Di sini disebabkan oleh angin sakal. Angin sakal itu apa? Angin yang bertiup melawan arus ketika perahu ini menyeberang. Jadi dia berlawanan, makanya dituliskan susah payah, mereka susah payah untuk mendayung. Iya, karena anginnya tidak mendorong mereka untuk maju, tidak mendorong perahu itu maju, tapi malah kebalikannya. Jadi dia susah payah mendayung. Lalu kemudian tengah malam Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung dan Yesus berjalan di atas air. Lalu apa yang terjadi ketika mereka melihat sosok? Nah ini ya saya lihatkan agak sedikit dramatis gambarnya. Ketika mereka melihat sosok remang-remang tidak kelihatan itu, lalu mereka bilang itu hantu. Tapi Tuhan bilang, "Ini aku, tenanglah." Dia pun menenangkan badai pada malam itu juga. Nah ketika Petrus ini, "Tuhan, kalau itu benar Tuhan, suruh
Cobalah aku berjalan di atas air. Nah, Petrus berjalan di atas air, tapi karena dia bimbang, dia terkena angin. Lalu kemudian, Tuhan tolong saya. Kenapa kamu gak percaya? Bapak Ibu, dari cerita-cerita ini ada sesuatu hal yang menarik, bahwa ketika dekat Tuhan, ini menjawab atau membuktikan apa yang ditulis oleh pemazmur. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Di mana Yesus berada, badai apapun, situasi apapun, tekanan apapun, tapi asal ada Yesus di tengah-tengah kita, maka tenang. Dan apa yang Yesus katakan tadi kepada danau, kepada taufan yang dahsyat di dalam Markus pasal 4, dia berkata, diam, tenanglah. Yesus mampu untuk menenangkan itu semua. Di dalam Matius pasal 14 ini juga mereka sedang mendayung dengan susah payah. Apa yang Yesus katakan kembali? Dia berkata bahwa tenanglah, aku ini, jangan takut. Dia memberikan sebuah jaminan, tenang. Badai apapun yang kamu hadapi, angin sakal, taufan, ada angin ribut yang ada di tengah danau, asal ada Yesus, asal Yesus beserta, asal di perahu itu ada Yesus, maka Dia yang akan menenangkan semuanya. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita, tapi apa yang membuat kita terkadang panik, terkadang cemas? Saya sempat tanyakan itu. Apa yang membuat kita panik? Khawatir. Apa yang membuat kita panik? Sakit. Ya, apa yang membuat kita panik lagi? Kesulitan. Seolah-olah jalan buntu, seolah-olah tidak ada pengharapan. Tapi Bapak Ibu, tariklah Yesus untuk hadir di tengah-tengah kita, maka Dia akan berkata, tenanglah. Nah, tips yang ketiga ini, tenang. Dalam tubuh kita nanti ya, dalam tubuh kita ini ada tombol tenang. Nah, kita akan lihat fun fact-nya. Namun sebelum itu saya akan kasih kuis dulu, intermezzo sedikit. Tokoh Alkitab yang disebut sebagai pribadi yang tenang itu siapa? Dan bacakan ayatnya. Tokoh Alkitab yang disebut dia seorang yang tenang. Ya, ada yang tahu? Angkat tangan, jangan sebut nama dulu, jangan sebut tokohnya. Angkat tangan dulu, baru saya panggil. Pasti nyari di handphone ini. Masukkan kata kunci tenang. Siapa? Angkat tangan. Jangan sebut nama dulu. Ya, ada tokoh Alkitab yang tenang. Dia disebutkan, jelas-jelas disebutkan dia adalah seorang pribadi yang tenang. Tunjukkan ayatnya, bukan hanya namanya saja. Pak Sen sudah ngasih bocoran. Yuk, pribadi yang tenang, angkat tangan dulu. Ada yang tahu? Beneran ini kuis, saya siapin hadiah. Tak bawain hadiah, tenang aja. Angkat tangan. Ada yang tahu nggak? Searching ini ayo cepet ini biasanya. Dari Betania. Mbak Sati laki lainnya. Yang lainnya, saya ingin tahu yang lainnya. Saya coba banyak dulu. Mumpung dia berani berdiri banyak. Mumpung dia berani. Tak kasih ke yang lain dulu. Ayo berdiri dulu. Siapa? Salah. Dituliskan benar-benar iya pribadi yang tenang. Ada? Tante Yulis. Lanjut Tante Yulis lah. Lainnya. Iya, action ini sudah menguasai cerita. Ayo, yuk. Ada ini. Getvi yang ada di sini. Yuk. Datang dulu. Supaya berani. Oke lah, Suci. Yakub. Oke, di mana ayatnya? Kejadian 25 ayat 27. Disebutkan. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di padang. Oke, silakan maju. Saya siapkan hadiah. Ya, supaya kita dapat oke. Oke, mengapa kok kita harus tenang? Tadi arti tenang sudah. Ketika dekat dengan Yesus, itu kita bisa tenang. Yesus bisa menghati, bisa menenangkan badai apapun. Kenapa kok kita harus tenang? Ada dua hal. Yang pertama, Yesaya pasal 30 ayat 15.
Kita baca bersama-sama ayat ini. Yesaya pasal 30 ayat 15. Sudah ketemu? Sampai di kekuatanmu ya, yang tetapi itu gak usah dibaca. Yesaya 30 ayat 15, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatan kita. Kenapa kok kita harus tenang Bapak Ibu? Yang pertama, supaya kita tetap kuat. Kadang kepanikan, kecemasan itu melemahkan energi kita. Dan terkadang dalam kepanikan dan dalam kecemasan itu seringkali kita mengambil keputusan yang salah. Kita bertindak yang salah. Tapi kalau kita tenang, disitulah kekuatan kita. Yesaya berkata kepada orang Israel, bangsa Israel pada waktu itu, dalam tinggal tenang dan percaya kepada Allah, disitulah kekuatan. Disitulah kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kenapa kita harus tenang? Hari-hari ini kenapa kita harus tenang? Supaya kita tetap kuat. Yang kedua, mengapa kok kita harus tenang? 1 Petrus 4 ayat 7. Kita baca lagi bersama-sama. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kenapa kok kita harus tenang? Yang pertama tadi supaya kita kuat, tetap kuat. Yang kedua, supaya kita bisa berdoa. Bapak Ibu, kalau pikiran kita berisik, pikiran kita overthinking, ada kepanikan, kita nggak bisa berdoa, nggak bisa tenang. Tapi firman Allah dalam Petrus mengatakan bahwa kuasailah dirimu, lalu kemudian jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Terkadang dalam kehidupan kita yang berisik bukan sekitar kita, tapi pikiran kita. Saya pun juga kadang ngalami Bapak Ibu. Tapi terus doa aja, Tuhan tolong ini dibawa dalam doa semuanya. Dan selesai doa, Tuhan tak serahkan. Terkadang kita nggak berani percaya. Olehnya dalam cerita tadi, di dalam Matius maupun di dalam Markus, Yesus di bagian akhir selalu bilang, kenapa kamu nggak percaya? Mengapa kamu kok bimbang? Kenapa kamu kok nggak percaya kepada gurumu ini, kepada Tuhan yang menguasai segalanya? Nah, terkadang pikiran kita tuh berisik dengan segala ekspektasi kita, dengan segala rencana kita. Kita melupakan Tuhan. Tuhan tinggal di buritan. Kita melihat dengan persepsi yang salah, itu Tuhan bukan hantu. Seringkali kita melihat dengan kacamata kita yang sedang ini mustahil Tuhan, ini nggak mungkin Tuhan. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita tetap tenang, kita ambil waktu, kita berdoa, apa yang mustahil itu Tuhan akan ubahkan menjadi sesuatu yang mungkin. Apa yang tidak mungkin secara kasat mata kita, itu Tuhan ubahkan. Nah itulah kenapa kok kita harus tenang. Yang pertama tadi supaya kita kuat, yang kedua supaya kita bisa berdoa. Nah sekarang kita masuk di fun fact. Tubuh kita itu ternyata punya tombol tenang. Silakan Bapak Ibu cari. Kalau sudah ketemu bilang saya. Iya, tombol tenang. Tubuh kita ini punya tombol tenang. Ayo. Mana kira-kira? Ada yang dada, ada yang bilang dada. Gimana caranya supaya kita tenang? Tarik nafas. Oke. Ada lagi? Tombol tenang dalam tubuh kita. Coba dicari. Otak, gimana caranya? Oh, mensugesti. Oke, ada lagi? Ada otak dengan mensugesti titik gitu ya. Ayo tenang gitu. Enggak berisik. Dada juga gitu. Ayo tenang. Ada lagi? Tombol tenang mana? Perut. Kalau gue
boleh. Ayo, benar nggak? Kalau lu cranky gitu, wis panik kata-kata. Tapi kalau sudah warak, tenang. Gitu. Anak kecil aja tahu ya. Mereka apa namanya kalau sudah kenyang itu dia tenang. Ada lagi? Tombol tenangnya apa kira-kira? Pernapasan. Apa? Mata malah nggak tenang malah. Matanya malah nggak tenang. Bisa lihat sana sini gitu ya. Mata tidur. Mulut. Kenapa bisa mulut? Menahan tidur tidak ngomel gitu ya. Ibu apa kabar? Masih ngomel tiap hari? Yang diomeli anaknya atau suaminya? Jujur lagi. Bapak-bapak sabar ya. Sabar. Kalau sudah ada tombol tenang itu tadi. Kata Mas Uci tombol tenangnya. Ada lagi? Apa ya? Mulut, mata. Latihan pernapasan. Latihan pernapasan. Ya. Rongga hidung berarti aku ya. Rongga hidung sama ini sampai ke paru-paru. Ada lagi yang lain? Pantai. Tubuh, bukan pantai. Gitu ya, tubuh bukan pantai. Gitu ya. Tubuh kita tombol tenangnya. Nah, tubuh kita ini punya yang namanya tombol tenang. Yuk selanjutnya. Satu jawaban benar tadi dalam otak. Kasih hadiah aja ya. Satu lagi. Sini Maria. Iya. Iya jawabannya benar. Gitu ya. Nah saya bawa dua masa pakai lagi. Gitu kan? Gak lucu. Oke habis loh itu ya. Nanti kapan-kapan lagi. Dalam otak kita Bapak Ibu itu ada dua jalur. Seperti jalan setapak di hujan. Di hutan. Jalur yang pertama adalah jalur siaga. Dan jalur yang kedua adalah jalur tenang. Di mana itu letaknya dalam otak? Dia caranya tahu nggak ngerti, saya juga nggak tahu. Tapi berdasarkan ilmu medis yang ada, saya akan kasih penjelasan ini juga memberkati saya. Dalam otak kita itu ada dua jalur, jalur siaga dan jalur tenang. Jalur siaga itu terjadi ketika kapan? Ketika ada ancaman. Makanya, kenapa otak kita itu selalu merekam atau mengingat atau membukukan, mengarsipkan segala hal yang negatif. Percaya atau enggak? Otak kita itu selalu mengarsipkan hal yang negatif. Salah atau benar? Enggak. Karena apa? Karena otak kita itu sensitif terhadap ancaman. Olehnya, segala hal yang negatif itu pasti terekam. Olehnya ada yang disebut dengan yang namanya trauma. Yaitu trauma. Lampu mati, gelap, trauma. Di kamar sendirian, dalam kondisi sendirian, itu trauma. Apalagi pernah jatuh kecelakaan. Wah kalau lewat situ lagi aku gak wani. Soalnya aku pernah jatuh di situ. Belum tentu loh yang kedua jatuh lagi gitu ya. Mungkin yang ketiga dan keempat. Enggak. Itu ada trauma. Itu namanya jalur siaga. Nah kalau otak kita terus-menerus mendapatkan ancaman, mendapatkan sesuatu yang negatif, maka jalur siaga ini yang semakin kuat. Jadi tegang terus. Nah, saya ini salah satu orang yang antisipatif. Jadi antisipasinya tinggi. Kalau mau pergi, wah nanti di sana nggak dimarah. Jadi bawa air minum, bawa apa. Nah, itu antisipasinya tinggi. Gitu ya. Jalur siaganya yang kuat. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah cemas, overthinking, panik, terkadang kemerungsung, marah-marah, uring-uringan. Itu kalau jalur siaganya yang kuat. Tapi gimana caranya kita membuat jalur tenang? Lanjutnya Kak Satrio. Di otak kita ini ada jutaan, ada miliaran saraf. Disebut dalam bahasa medisnya namanya neuro. Nah, ada satu syaraf yang namanya neuroplastisitas. Plastisitas itu artinya apa? Fleksibel. Ada yang namanya neuroplastisitas. Neuroplastisitas ini tadi bisa disugesti. Nah, neuroplastisitas ini tadi bisa disetting ulang, bisa diprogram baru, gitu ya. Jadi kita nggak perlu ke dulu engkau pernah bilang ya kalau otak nggak bisa diinikan gitu ya, di-upgrade. Kita nggak perlu ke servis komputer, Pak saya mau upgrade software saya, software apa? Otak saya nggak iso Bapak Ibu ya. Tapi kita sendiri yang memprogram. Nah namanya neuroplastisitas, saya katakan tadi, bisa disetting ulang, diumpamakan jalan setapak di hutan. Semakin sering dilewati dia semakin
kuat. Bapak Ibu sekali-kali jalan di sana Hutan Jati, sebelum jalur cor-coran itu ada jalur setapak. Itu biasanya nggak ada rumput. Nah, orang sering jalan di situ, motor juga sering lewat di situ. Itu semakin sering dilewati, dia akan semakin kuat, semakin kokoh. Sama dengan otak kita, kalau kita mau tenang, kita harus membuat jalur baru yang namanya jalur tenang. Nanti kita ajari gimana caranya membuat jalur tenang ini. Gitu ya, nanti di bagian akhir aja. Jadi ada namanya neuroplastisitas yang bisa disetting ulang, yang bisa kita program untuk tenang. Caranya dengan membuat jalur baru. Lanjutnya. Nah, jalur baru ini itu berdasarkan kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang kecil, lama-lama dia menguatkan jalur ini. Kenapa harus membuat jalur baru ini? Supaya kita bisa merespon segala sesuatu dengan cara yang sehat. Contoh, tiba-tiba ada sesuatu hal yang terjadi. Kalau orang panik kan, bingung ini toh, kok iso ini? Apa sih salah? Apa sih salah? Nah, terkadang kayak gitu ya, itu respon manusiawi. Misal ada omongan yang nggak penting, aku nggak ngono loh, aku nggak seperti itu. Itu defense kita karena jalur siaga itu tadi. Tapi kalau kita mau membuat jalur yang baru, ketika ada huru hara, ada deadlock, ada berbagai macam tekanan, kita bisa memilih respon yang sehat. Respon yang sehat itu gimana? Kita nggak panik, kita nggak cemas, kita mencoba tenang. Ada tadi faktor juga, narik nafas, diamkan dulu, ambil jeda dulu supaya nggak bentrok, nggak semakin parah. Itu cara merespon kita supaya jalur baru ini bisa berjalan, supaya jalur baru ini bisa terbentuk, supaya jalur baru ini bisa semakin kuat. Nah, sekarang emosi yang negatif yang terkadang kita alami, salah nggak? Enggak. Pikiran yang panik, pikiran yang khawatir, salah nggak? Enggak. Tapi salahnya adalah respon kita. Kalau kita ikut-ikutan panik, ikut-ikutan cemas, ikut-ikutan gak tenang, itu otak kita semakin parah overthinkingnya, semakin parah cemasnya. Tapi kita berusaha untuk bisa mengambil cara yang sehat, membiasakan jalur yang baru, mengubah kebiasaan itu supaya kita lebih tenang, supaya kita lebih calm, supaya kita lebih cooling down, gitu ya, supaya kita lebih gak dardar itu. Nah, fun fact yang kedua, Bapak Ibu, ini ada hubungannya. Dalam hidup kita, dalam darah kita ini ada yang namanya limfosit. Limfosit itu apa? Sel darah merah atau putih? Putih. Kalau sel darah merah namanya? Eritrosit. Gitu ya, ini biologi ya. Ada limfosit, ada eritrosit. Limfosit itu sel darah putih dan sel darah merah itu eritrosit. Tenang itu harganya mahal. Mahal sekali. Kenapa harganya mahal? Saat otak kita dalam kondisi tenang, Bapak Ibu, tenang. Seperti sekarang ini Bapak Ibu tenang. Ojo ngantuk aja ya. Gitu ya. Boleh tenang. Tapi jangan ngantuk aja. Tenang-tenang tiba-tiba sudah matanya gitu. Yang satu lagi gitu ya. Oke, ini supaya nggak ngantuk Bapak Ibu. Ketika otak kita dalam kondisi tenang, maka otak kita itu memberi perintah kepada limfosit, sel darah putih dalam tubuh kita, dengan perintah kayak gini, sembuhkan tubuh sekarang. Jadi saat otak kita dalam kondisi tenang, itu otak memberikan perintah di dalam kepada sel darah putih dalam tubuh kita itu untuk menyembuhkan tubuh. Nah, proses penyembuhan tubuh ini apa? Limfosit, lanjut slide-nya. Ini lanjut lagi. Ada yang putih, yang hijau oranye itu kuman atau sel asing. Tapi aletheia yang hijau krem ini bukan kuman atau sel asing ya Bapak Ibu ya. Ini hanya seumpama aja karena punya gambar pas kayak gitu. Jadi yang hijau oranye itu adalah sel asing, sel yang berbahaya untuk tubuh. Jadi ketika otak kita dalam kondisi tenang, otak itu memerintah kepada limfosit, sembuhkan tubuh sekarang. Lalu limfosit ini bergerak di antara eritrosit, gitu ya, bergerak di antara sel darah merah untuk mencari bakteri yang berbahaya bagi tubuh,
bagi tubuh untuk mencari sel asing, sel kanker yang berbahaya bagi tubuh kita. Jadi itu hebatnya. Tubuh kita punya tombol tenang. Dan ketika tenang itu ada, itu mampu menyembuhkan tubuh kita sendiri. Sebegitunya ya Tuhan. Ternyata dalam tubuh kita yang kita nggak tanpa sadari ini ada mekanisme instruksi, ada mekanisme instruksi dari otak ke seluruh bagian-bagian tubuh. Salah satunya adalah limfosit ini. Jadi ketika tubuh Bapak Ibu dalam kondisi tenang, pikiran Bapak Ibu dalam kondisi tenang, otak Bapak Ibu dalam kondisi yang tenang, tidak merespon dengan berlebihan, tidak merespon dengan hal yang negatif, limfosit yang ada dalam Bapak Ibu, dalam tubuh Bapak Ibu, sel darah putih yang ada dalam darah kita itu menjadi garda depan untuk imunitas kita. Nah, jadi kayak gitu. Urutannya seperti itu. Hebat ya. Tuhan menciptakan itu detail. Sangat detail. Bahkan otak kita pun diprogram untuk bisa punya tadi neuroplastisitas. Dan ketika sudah tenang, kita merespon dengan baik, kita merespon dengan cara yang sehat. Itu membuat tubuh kita itu sehat. Sebegitunya Tuhan memprogram lebih canggih daripada komputer PC buatan manusia. Tanpa diperintah itu tubuh ini. Tanpa diperintah, ayo tak perintah limfosit, enggak. Mekanisme itu langsung berjalan secara otomatis dalam metabolisme yang luar biasa. Ketika saya merenungkan ini, betapa hebatnya Tuhan kita. Dia menciptakan hidup Bapak Ibu itu dengan luar biasa. Bahkan kalau kita lihat nanti di suatu kali ya, ketika kita ingin menyerah pun, itu protein dalam tubuh kita itu berjuang supaya kita nggak menyerah. Begitu ya. Ada satu protein di dalam tubuh kita itu yang berjalan perlahan. Saat kita ingin menyerah, aku menyerah aja. Aku wes gak tahan ini, aku wes gak kuat ini. Tapi ada protein dalam tubuh kita itu yang berjuang mati-matian untuk mengembalikan mood kita, untuk mengembalikan tenaga kita. Itu sampai sebegitunya. Olehnya kita bangsa bilang kekhawatiran itu membungkukkan orang benar. Siapa yang dapat membangkitkan semangat yang patah? Bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ada protein-protein, ada sel-sel, ada saraf-saraf yang berjuang supaya kita bisa berdiri tegak, supaya kita bisa semangat lagi, supaya kita bisa melihat lagi ke depan, supaya kita bisa tetap tenang. Nah, caranya gimana supaya kita bisa tenang? Kami itu boleh dulu kan dalam hati aja, nggak usah diomongkan ya. Kesannya Bapak Ibu terhadap wajah di samping kanan kiri Bapak Ibu sekarang apa? Nggak usah diomong no, gitu ya. Itu kesannya sudah dilihat. Yang belakang belum, toleh dulu kanan kirinya. Satu kata kesan untuk teman di samping kanan kiri. Gak usah diucapkan, nyata aja nih gimana supaya kita bisa mengaktifkan jalur tenang di dalam otak kita. Caranya adalah Bapak Ibu toleh-tolehan. Iya, beneran ini. Kalau nggak toleh nggak bisa praktek. Jadi dilihat Mbak Edang dengan Mbak Dia terus saling lihat. Ya Mas Luci dengan Sahabat Matthew lah boleh saling lihat. Terus Bapak Ibu berucap satu kata aja. Oh. Oh, jadi Bapak Ibu, ketika di luar lagi bising, ketika ada sesuatu yang menjengkelkan, ada sesuatu yang buat kita uring-uringan, ingat kata saya pagi hari ini, mengaktifkan neuroplastisitas, jalur tenang di dalam otak. Satu kata aja, apa itu? Iya kan? Daripada kita misalnya ya, saya dengan Pak Sepi kan kadang beda. Pak Sepi sekarang tahu bah, misalnya nggak sesuai ekspektasi saya bilang sama Matthew, oh iya, bagaimana nggak bisa daripada saya uling-ulingan, daripada saya jejar-jejar, karena kan saya tipenya dar-dar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi saya, ya sudah, saya bilang sama Matthew aja, Tio. Dia pasti sudah tahu, mama bilang, oh gitu ya. Ya itu loh Ibu, salah satu cara dari kebiasaan yang kecil, kata oh ini loh. Ya, mungkin ada orang di luar sana yang memberitakan
tidak bagus tentang kita, ya sudah, Bapak bilang aja, oh, gampang toh, lebih gampang mana itu sambil sama komen, ayo, lebih gampang ini. Jadi orang, situasi, kondisi boleh jedar, boleh bom meledak, boleh apa, gonjang ganjing. Bapak Ibu, bangun jalur tenang itu dalam otak kita dengan berkata, gitu. Terakhir, panik, stres dan kawan-kawan itu menekan imun tubuh kita, tapi tenang itu membantu memutus rantai itu, membantu untuk mengembalikan tekanan-tekanan itu, membantu untuk melonggarkan tekanan-tekanan itu. Ribet ya. Jadi ketika ada panik, stres, ada hal-hal yang negatif, kita mencoba untuk tenang. Bilang aja, oh, gampang kan, simpel. Jadi hal yang kecil itu nanti akan menguatkan jalur tenang dalam otak kita. Kalau jalur tenang dalam otak kita itu jadi, maka yang terjadi limfosit itu akan jadi garda depan. Sembuhkan tubuh sekarang, sehatkan tubuh sekarang. Oh, baru bangkit lagi, sehat lagi, semangat lagi untuk berjuang menghadapi kehidupan ini. Tenang bukan sekedar sikap, tapi tenang adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk apa? Bukan untuk ditunggu, tapi keputusan yang kita ambil. Kita nggak akan pernah menunggu tenang itu datang, itu nggak akan pernah. Tapi keputusan yang kita ambil hari ini, apapun yang terjadi, saya memilih untuk tenang. Hebatnya lagi karena saya punya Tuhan. Tuhan yang merancang tubuh saya, Tuhan yang merancang hidup saya, dan Tuhan ada di dalam kehidupan saya, mengaktifkan segala elemen dalam tubuh ini, membuat saya tenang. Dan yang kedua, tenang itu bukan sekedar sikap, tapi tenang itu merupakan hasil latihan. Oh, tadi itu loh, gitu ya. Jadi tiap hari ketemu apapun yang terjadi, ruwet seruat-ruwetnya, gitu ya. Oh, nah, dari latihan itu, proses atau kebiasaan yang kecil ini akan membuat kita, otak kita itu memiliki program yang baru, disetting ulang, sehingga ketika situasi kondisi ini tidak menentu, kita tetap bisa tenang, kita tetap bisa kuat, kita tetap bisa berdoa. Karena apa? Karena pencipta kita itu hebat, karena Tuhan yang menjadikan kita itu hebat. Tombol tenang Dia sediakan buat kita. Hanya bagaimana kita meresponnya, hanya bagaimana kita mengendalikannya. Hidup ini bukan tentang siapa yang tetap tenang walau dunia sedang kacau. Yang terakhir, Mazmur pasal 62 yang kita baca. Mazmur pasal 62 terjemahan baru, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat 1 sampai ayat yang kedua ya. Di tulisan dari handphone itu pasti ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Aku tidak akan goyah sampai di situ. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kita baca dengan suara yang penuh dengan semangat. Dapat semangat pagi hari ini ya, supaya kita nggak menyerah dengan keadaan, tetap tenang menghadapi berbagai macam. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Hitungan ketiga kita akan mulai baca. 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin Bapak Ibu. 3 tips kita sudah dapatkan tetap tegak di masa yang sukar. Yang pertama adalah bersyukur. Yang kedua adalah menerima keadaan, berdamai dengan keadaan. Apapun yang Tuhan izinkan, berdamai dengan keadaan. Yang ketiga adalah tenang. Yang keempat, Pak saya minggu depan. Ya. Jadi ada 5 tips, nanti kita akan per minggu tenang karena Tuhan ada. Olehnya tahun ini, tema Natal tahun ini adalah et sum. Apa itu? Itu dalam bahasa Latin ya, dalam bahasa Latin yang artinya here I am. Aku di sini. Sebuah filosofi yang indah. Ketika perang
antar bangsa pada waktu itu. Prajurit yang ada di medan peperangan, dia akan mendapatkan satu semangat atau satu semangat ya, satu kobaran semangat lagi ketika mereka menerima surat dari kaisar atau dari raja yang memerintahkan prajurit ini untuk berperang. Nah, surat itu tuh dituliskan di atasnya itu Ensum, aku ada di sini. Sekalipun kaisar atau raja itu tidak ada bersama-sama mereka ketika perang, tapi ketika para prajurit itu menerima surat tersebut, dia akan tergugah lagi semangatnya, akan berkobar-kobar lagi dengan satu pandangan bahwa kaisar atau raja itu bersama-sama dengan mereka melalui surat itu. Demikian juga Tuhan dalam kehidupan kita. Dia hadir di acara Natal, di Natal, karena dia mau membersamai hidup umatnya. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman ini. Olehnya saat kita dekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi, berdoa. Hari-hari ini kekuatan kita cuma satu, sembahyang, berdoa sama Tuhan. Mustahil memang, tak mungkin memang. Tuhan, fisik saya, akal saya, otak saya nggak masuk dengan segala macam hal yang terjadi. Tapi kalau kita berserah sama Tuhan, Dia akan pegang dari hidup kita. I am here, aku menyertai kamu. Dan bila itu belum jadi kekuatan kita memasuki tahun yang baru, bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita dan memberikan kita ketenangan, memberikan kita jaminan. Apapun yang terjadi, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Hanya kita mau melibatkan Tuhan atau tidak, kita mau gandeng Tuhan atau enggak, kita mau dituntut oleh Tuhan atau enggak, itu keputusan kita. Saat kita memutuskan Tuhan sertai saya, apapun yang Tuhan izinkan, manu, tenang, bilang, oh ya Tuhan, aku manut, gitu ya. Gak usah protes, kok ini sih Tuhan, hidupku loh, gak gini-gini amat dulunya, kok sekarang lo mau gini. Cukup satu kata apa kalau Ibu? Ibu sih. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari membuat kita cemas, membuat kita panik. Iya Tuhan, aku butuh Dia Tuhan. Tapi Bapak Ibu, pagi hari ini kita punya Bapa yang setia. Berdoa sama Tuhan, itu kekuatan kita. Makanya jadi tenang supaya kita bisa berdoa. Jadi tenang ketika kita bisa berdoa. Doa itu menjadi senjata kita, menjadi kekuatan kita hari-hari. Ya baik buat kita. Dia tahu segala apa yang kita alami, bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan kita mau berserah. Jadikan pujian ini kepada Ku bernyanyi. Haleluya. Yesus kekasihku. Haleluya.
kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, mulai saat pagi hari ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.